Halo semuanya, balik lagi dengan gua Noobcode. Kali ini kita akan bahas variabel dan tipe data. Pertama, kita harus tahu pengertiannya. Variabel adalah tempat untuk menyimpan suatu data, dan tipe data adalah konsep dalam pemrograman yang mendefinisikan jenis data yang dapat disimpan dan dioperasikan. Lalu kita akan bahas mengenai tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data yang merepresentasikan bilangan bulat, baik positif, negatif, itu masuk ke dalam tipe data integer. Contoh, kita akan buat variabel bernama age 20. Lalu ada players dengan tipe data integer juga, misal 11. Lalu ada quantity misal ada 7. Jadi baik variabel umur atau age, variabel players, dan variabel kita ya itu merepresentasikan nilainya masing-masing. Untuk age itu bernilai 20, players bernilai 11, dan quantity bernilai 7. Dan ketiga variabel ini tipe datanya adalah integer. Cirinya adalah mereka nilainya itu berupa angka bulat, bukan koma. Jadi kalau baik positif kayak 20 atau kita buat ini negatif, ini tetap nilainya adalah tipe datanya integer. Selanjutnya kita bisa coba print untuk melihat outputnya. Pertama kita coba print kita menggunakan f string di sini. Tulis f lalu tanda kutip 2. Umur kamu adalah kita pakai variabel umur age sini 2. Kita bisa print untuk players, kita pakai f string juga. Ada players dalam satu klub sepak bola. Terakhir kita coba print quantity string. Saya punya buku sebanyak kita save, kita coba running di sini. Di sini output menunjukkan umur kamu adalah 20, ada 11 dalam satu klub sepak bola. Harusnya 11 pemain. Kita bermain. Oke. Running ulang. Ada 11 pemain dalam satu klub sepak bola, dan satu lagi saya punya buku sebanyak 7. Tiap-tiap output yang kita print, kita mengambilnya dari variabel yang kita buat, baik umur, players, dan quantity. Jadi intinya variabel itu tempat menyimpan data. Variabelnya ada age, players, dan quantity. Lalu untuk tipe datanya kita buat pertama integer. Di sini ada 20, 11, 7. Tipe data itu konsep program yang mendefinisikan jenis data yang dapat disimpan dalam satu variabel. Kali ini integer, cirinya adalah bilangan bulat. Selanjutnya kita bahas tipe data float atau floating point. Sebelumnya kita komen dulu untuk bagian integer. Kita lanjut ke bagian float. Float itu merepresentasikan bilangan desimal atau biasa kita buat desimal atau yang diikuti dengan tanda koma. Contoh, kita bikin variabel untuk menyimpan datanya dengan nama IPK. IPK-nya misal 3,5. Selanjutnya apa? Misal height.
height 106 5,8 dan weight misalnya 75,9. Ini merupakan tipe data float di mana ditandai dengan tanda koma atau biasa kita sebut dengan bilangan desimal. Ini berbeda dengan tipe data integer yang sebelumnya. Kalau tipe data integer itu dia tidak bisa memiliki koma, dia harus tipenya bilangan bulat, baik negatif maupun positif. Ketika memiliki koma, berarti sudah masuk ke dalam tipe data float. Coba kita print string IPK saya adalah IPK, variabel IPK. Selanjutnya kita print string saya memiliki tinggi badan, height. Oke, dan terakhir coba kita print weight apa ya? Layar komputer saya buku saya memiliki lebar kita ambil dari variabel weight. Oh, yang salah. Dan save, lalu kita coba jalankan. Nah, ini IPK saya adalah 3,5. Saya memiliki tinggi badan 165,8 dan buku saya memiliki lebar 75,9. Ini sudah merupakan tipe data float ya. Perbedaannya cukup gampang banget dengan tipe integer. Perbedaannya cuman koma, dipisahkan oleh koma, atau biasa kita sebut dengan bilangan-bilangan desimal, baik negatif maupun positif. Ketika memiliki tanda koma, itu masuknya ke tipe data float. Kita juga bisa coba untuk mengecek tipenya apakah itu integer atau float. Dengan membuktikannya, kita bisa coba print type dari apa? Kita coba type dari IPK yang tipenya di sini masuk ke float atau ya desimal. Kita coba bikin lagi satu lagi sini. Ini untuk integer ya, misalnya umur 25. Ini kan tipenya integer ya, sama kayak yang di atas nih. Kita coba cek print type dari umur. Oke. Jadi ini bakal mengeluarkan tipenya, itu tipe datanya itu apa, IPK sama umur nih. Kita jalankan. Nah, sini untuk tipe IPK itu dia float karena ada komanya, dan untuk umur dia integer karena bilangan bulat. Selanjutnya kita bakal bahas tipe data string. Kita biasa ini kita komen dulu. Kita buat string. Tipe data string itu tandanya itu dia dikutip sama tanda kutip, baik kutip 1 maupun kutip 2. Biasanya itu sebuah kalimat, baik angka maupun kalimat sebenarnya. Jadi setiap sesuatu yang diambil tanda kutip 2 itu dia tipe datanya string. Kita contohin aja. Contoh kita punya name
sama dengan noob. Nah, di sini tandanya diapit sama tanda kutip, sisi awal dan sisi akhirnya. Terus kita punya food, makanannya seblak. Dan satu lagi, coba kita email noob 123@gmail.com. Nah, teman-teman, di sini tipe data string itu tandanya diapit tanda kutip di antara kalimatnya ya, baik kutip 1 maupun kutip 2. Nah, kalau teman-teman di sini data ada angka, ini berbeda. Dia tidak masuk tipe data float ataupun tipe data integer sebelumnya. Karena dia berada di antara tanda kutip, jadi masuknya tipe data string. Kita coba print f nama saya lalu print makanan kesukaan saya dan print email saya adalah email. Kita juga bisa cek salah satunya, print type name, kita copy aja, food dan email. Save, lalu kita coba jalankan. Dan ya, di sini nama saya noob, makanan mesin saya seblak, email saya noob123@gmail.com, dan tipe data tiga-tiganya adalah string. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya ada dua tipe, yaitu true, yaitu benar, dan false, salah. Biasanya boolean ini digunakan untuk menentukan alur atau logika. Ketika benar kemana, ketika salah kemana. Kita masuk ke contoh. Kita bikin variabel online, misal tipe datanya true, terus tipe datanya true, dan satu lagi running, tipe datanya false. Jadi variabel online ini menyimpan tipe data true atau benar, learn benar, running false. Kita bisa print f-string, apakah kamu sedang online. Sini kita bikin panggil online, lalu coba copy, dan di sini apakah kamu sedang belajar. Kita panggil untuk variabel learn, dan apakah kamu sedang berlari. Kita panggil variabel running. Kita juga cek untuk type-nya, type of online. Type dari learn dan type dari running. Save dan coba kita run. Oke, sini apakah kamu sedang online? True, benar, saya sedang online gitu kan. Apakah kamu sedang belajar? True, saya sedang belajar. Apakah kamu sedang berlari? False, saya tidak sedang berlari.
Seperti itu teman-teman. Jadi opsinya cuma ada dua, pilihannya true atau false. Biasanya dipakai buat logika, ketika benar kemana, ketika salah kemana. Dan sini dilihat juga tipenya boolean semua. Oke. Satu lagi, kalau tipe data di Python ini untuk boolean tidak bisa pakai huruf kecil, harus huruf besar ya, true dan false-nya.